Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah, sore ini kita ketemu lagi di sesi keempat. Jadi juragan modal HP versi streaming. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut sampai selesai ya teman-teman. Dan mudah-mudahan sebelum Ramadan selesai, materi ini bisa saya sampaikan dengan tuntas. Dan ini sesi keempat dan kita akan bahas tentang materi yang teknis pada sore hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak siap untuk fokus, siap untuk belajar bersama, dan tentunya harapannya adalah siap untuk mempraktekkan. Kenapa mempraktekkan? Biar cepat-cepat dapat penghasilan dari handphonenya. Biar cepat-cepat smartphone-nya bisa menjadi alat untuk menghasilkan income dan bisa mengantarkan teman-teman semua untuk menjadi pengusaha-pengusaha sukses, kaya raya, dermawan tentunya. Nah, di sesi sebelumnya, sesi ketiga, kita sudah bahas sampai ke membangun pertemanan yang tertarget. Ya, sudah membangun Facebook kita mulai dari identitasnya ya di sesi-sesi sebelumnya. Bagaimana kita membangun identitas Facebook, akun Facebook, mulai dari foto profil itu bagaimana yang dipakai, nama sebaiknya seperti apa, kemudian ada akun personal, ada akun jualan, ya, dan sampai membangun pertemanan yang tertarget agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan memiliki teman yang tertarget. Kalau usahanya udah bagus tapi temannya nggak tertarget, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Maka kemarin kita sudah bahas di sesi ketiga. Jadi teman-teman yang belum simak part 3, apalagi part 1-2-nya, ya, jangan lupa harus disimak biar tahu, biar nanti hasilnya maksimal ya. Jadi urutannya jelas, tahap membangunnya jelas. Jadi harapannya setelah teman-teman mengikuti pelatihan ini melalui streaming ini, harapannya nggak lama lagi nanti teman-teman bisa mendapatkan penghasilan yang fantastis dari Facebooknya teman-teman, dari sosmednya. Nah, kali ini kita akan bahas yang teknis, di mana kita akan belajar membuat postingan yang menarik, tidak terkesan jualan banget, ya. Jadi soft selling, enak dibaca oleh teman-teman Anda, dan tentunya menghasilkan omset, ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi begini teman-teman. Ada banyak teman-teman yang semangat luar biasa menjual dagangannya lewat Facebook. Sayangnya, tidak menggunakan teknik yang bagus, tidak menggunakan strategi, sehingga itu tidak dibaca, tidak kebaca. Yang baca itu males. Kenapa? Seperti di episode sebelumnya saya pernah katakan berkali-kali, saya ulang-ulang terus. Kenapa? Supaya masuk ke otak kita. Ya, saya ulang-ulang bahwa tidak ada satu orang pun yang punya tujuan memiliki Facebook untuk belanja. Artinya dari data itu kita harus pinter, kita harus smart dalam berjualan di Facebook. Maka salah satu cara agar kita pintar adalah kita menguasai ilmu copywriting, ilmu membuat postingan, ilmu membuat penulisan, teknik penulisan yang baik itu bagaimana. Nah, di sini akan saya sharing yang gampang saja ya, yang gampang buat teman-teman semua, sehingga tidak ada alasan lagi nantinya, wah saya nggak bakat nulis, saya nggak pintar nulis, bagaimana. Nah, saya akan beri panduan, akan beri tips, akan beri cara yang dulu juga saya lakukan. Ya, cara ini simple dan bisa dilakukan siapa saja. Nanti Anda pun akan bisa membuat penulisan yang menarik. Yang penting Anda ikuti teknik ini. Ya, ikuti teknik ini. Saya praktekkan dulu ketika awal-awal. Saya pun nggak bakat bikin status ya. Tetapi setelah saya menggunakan teknik ini, alhamdulillah, saya bisa membuat status panjang dan enak dibaca, menarik dibaca oleh pertemanan kita, dan tentunya bisa menghasilkan closing yang bagus. Nah, jadi kita sudah sampai pada bagaimana sih kita ngiklan, bagaimana sih kita membuat postingan. Jadi alat kita nantinya melalui Facebook, Instagram, juga WA. Nah, tetapi kali ini kita akan bahas untuk postingan di Facebook dulu. Ya, postingan di Facebook, bagaimana membuat konten atau membuat postingan yang menarik, ya, sederhana, tetapi enak dibaca gitu ya. Nah, nanti yang status WA gimana nanti setelah ini? Kita bertahap ya, karena kita masih bahas di Facebook. Ya, nanti ini bisa diterapkan di Instagram juga ya. Nah, bagaimana kita membuat penulisan, membuat postingan di Facebook yang enak dibaca? Nah, kita masuk ke tahapan teknik penulisan atau copywriting ya, copywriting. Banyak orang menyebut copywriting atau teknik penulisan, akrabnya copywriting. Nah, saya
memulai membuat penulisan dengan membuat outline. Jadi, supaya kita bisa bikin postingan yang bagus, ya, mulailah dengan membuat outline. Mulai dengan membuat outline. Nah, bagaimana bikin outline? Ini akan kita bahas. Membuat outline. Ya. Nah, cara bikin outline-nya gimana? Ini simple sekali, coba teman-teman nanti perhatikan. Yang pertama, ketika kita membuat postingan, ya, ini outline. Outline ini digunakan oleh para penulis, termasuk penulis buku, ya. Penulis buku pun ketika mau menulis buku setebal apapun, kenapa dia nggak bisa ide? Karena dia sudah bikin outline-nya. Ya, jadi dalam copywriting pun, dalam membuat postingan pun kita perlu dengan adanya outline. Nah, outline ini seperti kerangka. Nah, teman-teman mungkin masih ingat ketika teman-teman dulu di zaman SD, ya, ada pelajaran bahasa Indonesia, di situ ada tugas kita membuat karangan atau mengarang, kan? Nah, di situ ada pelajaran ketika kita membuat karangan atau mengarang, kita disuruh buat kerangkanya dulu, kerangka karangan. Nah, outline itu seperti itu, kerangka karangan. Nah, di sini akan saya berikan, saya share bagaimana membuat outline yang simple, menarik, ya. Yang pertama, outline yang pertama, kita membuat headline-nya. Headline. Apa itu headline? Judul. Headline itu judul, ya. Headline. Itu judul, ya. Kemudian, setelah headline, nah, sebelum lanjut, headline itu kalimat, ya, kalimat judul, ya, bisa 2-3 kata, ya, karena terdiri dari kalimat. Itu judul yang menarik, yang memancing orang ingin baca, ya. Jadi headline itu judul yang menarik, yang membuat pertemanan Anda di Facebook ingin baca lanjut, ingin baca isinya apa dengan melihat judulnya. Wah, saya harus baca ini, wah, ini menarik nih. Dari judulnya itu membuat orang tertarik. Nah, tipsnya adalah ketika Anda menentukan headline, Anda menentukan judul, di situ tidak ada kesan jualan sama sekali. Oke, sekali lagi, ketika Anda membuat headline, ketika Anda membuat judulnya, jangan sebutkan produknya, jangan sebutkan kata jualan. Ya, pokoknya di situ ketika pembaca membaca judul itu, pembaca belum tahu bahwa Anda sebenarnya lagi ngiklan, bahwa Anda sebenarnya lagi menawarkan produk. Itu pembaca belum tahu. Paham ya maksud saya? Jadi jangan sampai ketebak dari judul itu, Anda sudah bisa ditebak, oh, ini mau jualan, jangan. Maka headline-nya itu harus tidak mengandung kata produk, tidak mengandung kata jualan, tidak sebutin produk Anda atau merek. Ya, paham maksud saya? Nah, kemudian setelah Anda bikin headline, menentukan headline, selanjutnya Anda bikin paragraf atau kalimat openingnya. Nah, ini opening basa-basi dulu dong, ya. Basa-basi dulu, jangan langsung tembak, ya, PDKT dulu lah, gitulah ceritanya. Di sini masih opening PDKT, jadi belum nembak di sini. Nah, sama seperti headline, di opening ini, di paragraf opening, di bagian opening, Anda jangan sebutkan produk Anda jangan sebutkan kata jualan di situ. Jadi, sampai outline yang kedua ini, pembaca, pertemanan Anda di Facebook, pembaca, juga belum bisa menebak apa maksud Anda. Ya, belum bisa menebak. Jadi, jangan ketebak, oh, ini jualan nih. Jangan. Di tahap opening, belum boleh. Anda belum boleh sebutkan produk Anda. Nah, setelah opening, lanjut di outline berikutnya. Nah, ini baru inti. Nah, di inti inilah, di situ berisi penawaran, baru boleh di sini. Ini penawaran. Baru boleh Anda sebutkan produk. Nah, ini penawarannya di sini, di inti. Oke. Nah, pada bagian inti, isinya di sini penawaran. Penawaran itu bisa sebuah alasan kenapa orang harus beli produk Anda. Anda di situ temanya, tulis di situ temanya nanti. Atau tentang produk knowledge. Ya, produk knowledge. Tentang produk Anda di situ. Ya, atau bisa tentang manfaatnya, manfaat produk yang nanti Anda ceritakan di inti ini. Kemudian
Anda bisa juga sharing tentang testimoni. Jadi Anda menceritakan kesan-kesan konsumen Anda sebelumnya yang sudah menggunakan produk Anda, yang sudah pakai produk Anda, atau yang sudah konsumsi produk Anda. Oke, bisa dipahami? Jadi inilah yang namanya inti atau dari outline-nya di sini. Ini yang utama, baru di sini Anda sebutkan produk Anda. Anda di situ maksud Anda apa sudah boleh Anda tuangkan di sini di bagian yang ketiga, di outline yang ketiga. Di dalam penawaran yang Anda tuliskan adalah tentang alasan kenapa orang harus beli produk Anda, kenapa orang perlu beli produk Anda, atau tentang pengetahuan produk, atau tentang manfaat produk Anda, atau Anda hanya cerita tentang testimoni teman-teman Anda, konsumen Anda yang sudah pakai produk Anda, atau boleh keseluruhan, ya alasannya, produk knowledge, ya manfaat, ya testimoni. Kemudian sampai bagian ini Anda jangan tutup ya, jangan tutup penulisan Anda. Ini masih berlanjut. Di outline berikutnya, di outline yang keempat, Anda harus buat call to action. Apa call to action? Jadi apa yang diinginkan Anda? Apa yang diinginkan Anda terhadap pembaca Anda? Itu mau melakukan apa? Apakah hubungi Anda? Apakah order segera? Atau klik website Anda? Klik landing page Anda? Atau inbox Anda? Atau supaya komunikasi langsung dengan Anda? Atau seperti apa? Silakan. Ini di bagian call to action. Biasanya di bagian call to action ini ditulisnya adalah info lanjut, hubungi nomor WA Anda di situ. Nah, itu adalah bagian call to action namanya. Info lanjut, silakan baca selengkapnya di www.mbiopro.com misalkan. Ya, atau hubungi CS kami di 081 sekian 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 sekian. Nah, itu call to action namanya. Nah, sampai call to action ini pun belum berakhir. Nah, kenapa? Supaya ada tendangan yang lebih kuat, ada dorongan yang lebih kuat, ada sugesti yang lebih kuat supaya pembaca nggak menyanyiakan informasi ini yang Anda berikan, supaya pembaca nggak membuang waktu, nggak skip, tapi mereka bisa langsung hubungi Anda untuk minimal tanya-tanya, tanya harga, ya, atau tanya lebih lanjut tentang produk Anda, kemudian akhirnya tanya rekening Anda. Maka tutuplah dengan footline. Kalimat closing di sini ya. Nah, footline ini bisa disebut juga dengan penekanan. Jadi sugesti supaya pembaca Anda jangan menunda kesempatan ini untuk segera menghubungi Anda. Ya, ini kalimat closing di sini. Oke, kalimat closing. Nah, nanti akan jelas, akan saya kasih contohnya. Saya ulang lagi ya. Nah, ini adalah outline ketika Anda membuat penulisan yang bagus, ketika Anda ingin membuat postingan Anda menarik, dibaca orang enak, ya, tidak di-skip, ya, tetapi minimal orang itu pertemanan di Facebook Anda akan baca sampai selesai dulu. Maka ini yang harus diperhatikan. Sekali lagi dimulai dengan headline. Jangan langsung to the point. Headline, ini judul. Ya. Ini judul. Oke. Ini basa-basi dulu, opening ya. PDKT lah. Nah, shoot-nya, tembaknya di intinya. Oke. Call to action. Ini hubungi misalkan. Hubungi 081. Itu kalimat call to action sederhananya. Ya, atau klik web. Itu di call to action. Nah, kalau yang ini kalimat closing. Oke. Sampai sini teman-teman paham? Nah, saya akan ulas nih. Headline, opening yang penting ya teman-teman. Headline dan opening Anda jangan sebutin produk Anda. Headline itu judul. Dan di penulisan judul sebaiknya tipsnya adalah pakai huruf besar semua. Ya, biar judulnya menarik. Karena headline ini itu sama dengan iklannya iklan. Orang akan tertarik baca setelah lihat headline. Iklannya iklan. Perlu diperhatikan. Jadi keberhasilan Anda agar iklan Anda kebaca orang itu pertama adalah di headline ini.
Ini iklannya iklan. Jadi bikin headline-nya yang menarik, yang bikin orang penasaran ingin baca lebih lanjut. Sampai opening pun sama. Opening di sini tujuannya kalimat atau paragraf yang isinya adalah tujuannya menarik orang baca lebih lanjut. Ya, headline itu mancing orang supaya berhenti, nggak skip, kemudian dia ingin baca sampai ke opening, orang semakin terangsang ingin baca lebih lanjut. Nah, baru sampai ke inti, disitulah Anda tuliskan maksud Anda, yaitu berupa penawaran yang isinya alasan, pengetahuan produk Anda, manfaat, atau testimoni, atau keseluruhannya. Kemudian lanjut dengan call to action supaya pembaca Anda segera menghubungi Anda, tanya harga, tanya lebih lanjut. Kemudian tutup lagi dengan kalimat closing, ini penekanan. Nah, jelasnya, Anda lihat contoh berikut yang sudah saya buat. Salah satu contoh yang pernah saya buat, yang pernah saya posting di Facebook saya dan menghasilkan omset ya. Ini sederhana dan teman-teman bisa perhatikan, nanti teman-teman bisa tiru, tinggal improve lagi, inovasi lagi. Nah, untuk headline ini dipakai seterusnya, dan tidak hanya untuk membuat postingan di Facebook saja, tapi di Instagram, di broadcast juga bisa, atau bikin konten di website, di landing page Anda. Kalau saya bikin landing page, saya juga pakainya ini, ya, outline-nya. Jadi outline ini bisa dijabarkan jadi panjang banget untuk bikin konten di website, ya. Jadi mulai dari headline, opening, inti, semuanya nanti bisa kepake. Nah, 5 bagian outline ini harus ada pada postingan Anda, supaya postingan Anda nanti bagus banget, rapih, sistematis, tulisannya rapi, dan akan enak dibaca. Jadi urut banget sih. Nah, tapi closingnya enak nendang di sini karena sebenarnya ada 2 call to action. Yang pertama call to action yang ini, kemudian yang di footline ini sebenarnya double call to action, sehingga terjadi sugesti yang berulang, ya, repetisi sugesti. Seperti para hipnotis, orang yang pakar hipnotis, dia kalau menghipnotis orang kan pasti mengulang-ulang kata, karena sugestinya biar masuk. Nah, kita sama, call to action, tutup lagi dengan footline supaya ada penekanan, sugestinya double, ya, terjadi double sugesti. Nah, biar lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Di sini, ya, di sini adalah contoh copywriting yang saya tulis dengan bantuan outline yang tadi saya bahas. Kita lihat di situ ada judul, headline. Di situ judulnya adalah saya tidak menjelaskan produk apapun di situ. Jadi pembaca sampai melihat headline, membaca judul, dia belum tahu apa yang mau saya tulis. Ya, isinya apa belum tahu, karena judulnya di sini kalau boleh disebut adalah seperti judul clickbait ya, clickbait. Jadi pembaca tuh belum bisa menebak isinya, dari judulnya belum bisa menebak isinya, tapi dengan membaca judulnya, pembaca justru penasaran ingin baca lebih lanjut. Kemudian di bagian opening, ya, paragraf opening, dan di bagian opening itu juga sama seperti headline, kita tidak melihat tidak bisa menebak, pembaca tidak bisa menebak isinya. Nah, headline di situ saya harus katakan ini. Nah, saya harus katakan ini, itu pembaca nggak menebak apa gitu kan. Tapi pembaca akan penasaran mau katakan apa. Nah, di situ saya menggunakan enter titik supaya ada jeda. Dalam bahasa penulisan disebut white space, ya, ada jeda. Jadi enternya biar panjang. Hanya sayangnya karena di Facebook nggak bisa enter lebih 1 kali, kita siasati pakai enter titik biar ada jeda. Nah, kemudian di bagian opening nih, agar makin banyak orang yang bisa merasakannya, itu opening. Dan mungkin diantaranya adalah Anda, itu opening ya. Nah, kemudian enter lagi. Setelah banyaknya kesaksian konsumen yang berbunculan, maka kami katakan. Nah, itu masih bagian opening tuh. Jadi di satu outline itu bisa dipecah menjadi 2 paragraf atau 3 paragraf, itu bebas. Makin banyak paragraf makin bagus supaya pembaca nyaman dengan adanya enter titik dipecah-pecah. Itu menyamankan pembaca dalam membaca tulisan kita. Coba bayangkan kalau tulisan kita panjang, nggak ada enter-enternya, rengket-rengket kayak gitu, kan nggak enak dibaca. Nah, salah satu strategi supaya pembaca nyaman, kita dengan menggunakan enter titik seperti itu supaya ada jeda, ada white space, jadi tulisannya tidak terkesan penuh dan enak di mata, enak dibaca gitu ya. Nah, kemudian di paragraf ini sudah 2 paragraf saya. Kemudian di paragraf ketiga ini saya masuk di outline yang ketiga juga, yaitu inti. Ada penawaran. Di situ saya mulai tuliskan apapun keluhan dan masalah kesehatan yang kalian alami saat ini, baik masalah kesehatan ringan maupun kronis, MBio Pro bisa menjadi solusi.
Nah, di situ saya mulai ceritakan MBO Pro kan. Nah, ini sudah masuk ke bagian inti, ke outline yang inti. Lanjut lagi paragraf berikutnya, sebuah perpaduan yang dahsyat dari ekstrak herbal yang melalui proses fermentasi dengan aktivator bakteri baik atau probiotik menjadikan MBO Pro efektif atasi berbagai macam penyakit seperti diabetes, kolesterol, asam urat, asam lambung, MAH, tipes, radang tenggorokan, infeksi virus, liver, ginjal, ambeien, dan lain-lain. Nah, itu inti. Ya, masuk ke inti, ke outline yang ketiga. Nah, dan di inti ini pun Anda bisa bikin 2-3 paragraf atau lebih. Ya, jangan terpaku satu paragraf. Lebih baik banyak paragraf daripada banyak tulisan dalam satu paragraf. Anda, kalau tulisannya terlalu panjang, Anda pecah-pecah saja menjadi banyak paragraf, supaya menyamankan pembaca. Oke. Kemudian masuk lagi ke outline yang berikutnya, yaitu call to action. Nah, call to action ini saya buka dengan dan kini saatnya Anda buktikan bahwa MBO Pro adalah herbal ajaib dengan reaksi cepat. Enter titik, cek ini. www.mbopro.com dan hubungi 081 sekian. Itu adalah bagian call to action-nya. Ya. Dan saya nggak akan berhenti sampai call to action. Sekali lagi, kita perlu penekanan yang lebih nendang lagi dengan adanya food line, ya, atau double call to action atau penekanan di akhir postingan kita. Nah, kalau food line-nya di situ saya tuliskan, saya yakin Anda ingin segera terbebas dari segala keluhan kesehatan yang sedang Anda alami dan inilah jalan menuju kesembuhan Anda. Anda bisa merasakan dengan membaca kalimat food line-nya bahwa di sini saya berusaha untuk mensugesti orang, mensugesti pembaca supaya ayo segera hubungi saya, ayo segera dapatkan produk ini, ayo segera dong Anda bisa merasakan manfaat dari produk ini. Bisa dipahami ya sampai sini? Nah, ini contohnya dari outline 5 tadi, headline, opening, inti, call to action, food line atau penekanan, Anda bisa lihat hasilnya. Sebuah postingan yang menarik, sebuah penulisan copywriting tentang jualan tapi tidak terkesan jualan, ya. Dan insya Allah itu akan lebih menyamankan pembaca untuk membaca sampai selesai dan tahu apa maksud Anda. Masalah beli nggak beli nanti itu belakangan. Yang penting tulisan Anda berhasil membuat teman-teman di Facebook Anda membaca. Daripada ketika Anda membuat postingan yang hard selling, belum apa-apa sudah jual MBO Pro, itu pasti di skip. Kenapa? Sekali lagi, karena orang nggak suka ditawar-tawarin produk. Ya, jadi bagaimana caranya buat pertemanan di Facebook kita mau baca dulu sampai selesai. Masalah beli itu nanti. Yang penting dia mau baca dulu tulisan Anda. Nah, maka headline atau bukan headline, outline ini membantu Anda untuk membuat postingan yang nantinya dibaca sampai selesai. Beli nggak beli nantilah. Yang penting mereka udah baca dulu dan tahu maksud Anda. Biasanya nih, mereka yang sudah baca, walaupun nggak beli, tapi mereka masih ingat Anda. Oh, ternyata si A jualan MBO Pro tentang produk untuk kesehatan. Nah, minimal dia tahu informasi itu. Jika suatu hari akhirnya dia butuh produk kesehatan, maka dia akan ingat nama Anda dan kemudian menghubungi Anda. Karena apa? Mereka sudah pernah baca sampai habis informasi yang pernah Anda posting di Facebook tentang produk yang Anda jual. Misalkan Anda produk kesehatan tadi, ya. Mungkin teman yang baca postingan Anda belum butuh, tapi dia sudah baca sampai tuntas dan dia tahu apa produk yang Anda jual. Misalkan Anda jual MBO Pro, kemudian dia simpan di memorinya, mereka simpan di memorinya. Suatu ketika dia butuh karena mungkin ada keluarganya yang sakit atau dia sendiri sedang butuh produk solusi kesehatan, akhirnya dia ingat Anda. Kemudian dia order kepada Anda. Dan itu sering terjadi seperti itu. Tetapi beda ketika kita posting iklan jualan, dijual, herbal 1001 manfaat. Itu di skip, orang nggak dapat informasi dari Anda. Karena dia langsung skip. Paham maksud saya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan nanti langsung bisa dipraktekkan bagaimana membuat postingan dengan outline ini. Ya, headline, opening, inti, call to action, dan food line. Awalnya mungkin nanti ketika Anda belajar, awalnya Anda butuh waktu mungkin sampai 5 menit ketika ketika Anda membuat satu penulisan, satu postingan atau satu copywriting. Anda mungkin butuh waktu 5 menit, biasanya seperti itu. Tetapi nanti kalau Anda sudah sering melakukan, Anda ini sudah hafal. Anda nggak perlu nyontek outline ini. Jempol Anda itu sudah ngetik sendiri dan hanya butuh waktu 1-2 menit paling lama. Percaya sama saya. Maka intinya apa? Sering-sering melakukan, sering-sering mempraktekkan. Makin sering Anda membuat copywriting dengan outline ini,
Semakin nanti Anda mahir, Anda nggak perlu contekan ini lagi, nggak perlu contekan outline ini lagi. Jempol Anda sudah tahu, otak Anda sudah ngerti. Oh, saya bikin tulisan tuh urutannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Anda hanya butuh waktu 1 menit untuk membuat penulisan yang bagus. Yakin itu. Ya. Dan sekarang kalau misalnya kok sulit ya, bukan masalah sulit, karena Anda belum mencoba sering. Seperti orang belajar naik sepeda, pertama jatuh, boro-boro jalan 1 meter. Baru mau digenjot aja udah jatuh. Tapi kalau Anda sudah sering melakukan lama-lama, Anda bisa naik sepeda. Tidak kesulitan lagi genjot. Tidak lagi kesulitan untuk menyeimbangkan sepeda Anda. Bahkan Anda lepas tang pun, 2 tangan di atas pun, sepeda Anda tetap bisa jalan. Ya, karena sering melakukan. Sama seperti ketika membuat postingan ini. Nah, saya akan kasih tips sebagai tambahan untuk membuat headline-nya. Supaya Anda nggak bingung ketika membuat headline, saya kasih tips membuat headline yang menarik. Sekali lagi, headline ini penting karena ini adalah iklannya iklan Anda. Maka membuat headline ini sangat pengaruh ya. Headline yang jelek, headline yang sudah ketahuan jualan ini agak gagal. Nah, sekali lagi di headline ini adalah sebuah judul berisi beberapa kata, 1 kalimat jangan terlalu panjang ya, karena ini judul. Intinya adalah sebuah judul. Anda membuat sebuah judul yang membuat pembaca penasaran dan tertarik untuk membaca isi tulisan Anda, isi postingan Anda. Nah, sebelum saya lanjut membuat tips membuat headline yang menarik yang mengundang pembaca ingin baca lebih lanjut, kita persilahkan dulu beberapa detik untuk sponsor yang mau lewat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Tiangguru. Seminggu yang lalu saya masuk UGD dan tes urin saya terkena infeksi saluran kemih. Akhirnya saya mencari solusi obat dokter itu dengan mencari di internet dengan akhirnya menemukan MBio Pro. Dengan anjuran MBio Pro ini saya meminumkan pagi hari 2 sloki dan malam hari 2 sloki. Ya alhamdulillah waktu seminggu ini sakit saya pun hilang, berkurang, dan perut saya pun terasa lega. Akhirnya saya menjadikan diri saya dropshipper untuk menawarkan barang-barang MBio Pro ini pada teman dan saudara-saudara saya. Dengan hasil nyata saya menawarkan dan memberanikan diri untuk menjadikan dropshipper, dan akhirnya alhamdulillah teman pun pada membelikan MBio Pro ini. Terima kasih MBio Pro. Good luck. Baik, terima kasih teman-teman sudah memberi kesempatan kepada sponsor kami yang lewat ya. Ya, mudah-mudahan manfaat. Dan kita lanjut lagi tips membuat headline-nya. Sekali lagi, headline adalah judulnya iklan, iklannya iklan, dan sebuah kalimat yang membuat pembaca penasaran baca postingan Anda. Saya tadi menyebutkan, saya senang membuat headline itu yang sifatnya clickbait. Ya, strategi headline clickbait. Ini adalah sebuah teknik membuat headline dengan menggunakan kalimat tidak lengkap, kalimat yang tidak mudah ditebak, atau menggunakan kata ganti yang tidak jelas atau misteri. Ya, sehingga pembaca itu penasaran ingin baca terus. Dari judulnya aja, wah saya harus baca nih. Wah saya berhenti scroll, saya mau baca ini dulu. Gara-gara lihat judul Anda. Nah contoh gini, yang tidak lengkap, yang kata ganti misteri gitu ya. Misalkan, orang-orang mengatakan ini ajaib. Udah sampai situ aja. Baru nanti masuk ke opening berapa. Judulnya kayak gitu aja, itu sudah membuat orang apa yang ajaib. Ini orang mau apa gitu. Ya, yang disebut ajaib itu apa? Dan dia akan penasaran baca lebih lanjut. Contoh lagi, gara-gara sabun ini banyak orang jadi heboh. Nah, itu misteri, tapi bikin penasaran. Sabun apa? Hebohnya kenapa? Sabunnya emang bisa apa? Nah, orang akhirnya baca. Contoh lagi, seorang kakek yang lumpuh mendadak bisa jalan setelah minum ini. Nah, apa yang diminum? Kenapa lumpuh bisa jalan? Nah, jadi sebuah kalimat yang tidak lengkap itu adalah headline clickbait. Itu saya suka menggunakan headline itu. Contoh lagi, lakukan ini setiap malam dan temukan perubahan dalam diri Anda. Oh, apa gitu kan? Padahal kita lagi mau nawarin MBio Pro. Karena MBio Pro itu minum terbaik malam hari misalkan. Lakukan ini tiap malam. Lakukan ini sebelum tidur. Ritual keren sebelum tidur misalkan. Ya. Ritual untuk tubuhmu sebelum tidur misalkan. Ya, padahal mau cerita bahwa MBio Pro itu waktu terbaik minumnya adalah sebelum tidur malam. Gitu kan.
Tapi dengan headline seperti itu, orang akan tertarik baca. Beda kalau Anda sudah langsung sebutkan, minum 2 sloki MBO sebelum tidur, Anda akan sehat. Orang udah males baca. Karena udah ngerti, wah ini jualan. Nah, kan gitu. Jadi sekali lagi, bikin headline-nya yang tidak ketara jualan. Contoh lagi, nggak nyangka banget gara-gara ini bisa bikin heboh. Nah, itu seperti gitu. Atau contoh yang lain lagi, gara-gara ini banyak orang kaya mendadak. Nah, itu kan pasti akan menarik orang baca lebih lanjut. Gara-gara ini bikin orang kaya mendadak. Padahal di situ kita lagi open reseller, misalkan lagi memberi kesempatan teman-teman bisa jadi reseller kita, jadi tim penjualan kita. Di situ kita mau sebutin peluangnya jadi reseller produk kita, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah contoh untuk membuat headline. Kemudian nanti Anda tinggal teruskan untuk membuat openingnya, inti ya untuk penawarannya, call to action-nya, dan footnote-nya seperti yang tadi postingan yang saya contohkan, sebuah postingan sederhana yang saya buat ketika saya menawarkan MBO Pro. Dan sekedar info, postingan ini saya buat 4 tahun yang lalu ketika saya mulai belajar tentang outline ini. Ya, postingan ini saya buat 4 tahun yang lalu loh, udah lama sekali ya. Ini contohnya, saat itu saya belum ya masih nyontek-nyontek, mungkin seperti Anda masih nyontek-nyontek, tapi sudah bisa bikin penulisan yang insya Allah menarik. Ya, kalau kita sudah sering melakukan, insya Allah penulisannya akan lebih baik. Ya, di sini saya sengaja membuat yang saya jadikan contoh untuk teman-teman. Ini adalah hasil tulisan saya 4 tahun yang lalu ketika saya masih awal-awal belajar untuk membuat copywriting yang menarik dengan menggunakan bantuan outline seperti ini. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Dan insya Allah ketika teman-teman melakukan seperti ini, teman-teman akan pandai menulis. Jadi bukan perkara bakat atau nggak bakat, ya, tetapi mau atau tidak mau melakukan. Ya, bukan perkara bakat atau tidak bakat, tapi mau atau tidak mau teman-teman melakukan. Semakin sering teman-teman mempraktekkan ini, semakin teman-teman sering melakukan, teman-teman akan jadi mahir dengan sendirinya. Ya, seorang ahli itu bukan karena bakat, tapi karena dia mengulang-ulang yang dikerjakan, dia melatih terus potensinya, akhirnya dia jadi ahli. Maka jangan pernah mengatakan, aduh saya nggak bakat nulis, aduh saya nggak bisa nulis, dan segala macam. Buang pikiran negatif itu. Anda katakan Anda bisa karena Anda siap belajar. Katakan Anda bisa ahli membuat postingan karena Anda siap belajar. Saya berikan tips kepada Anda praktekkan, Anda ikuti, insya Allah nggak akan lama Anda sudah bisa menjadi seorang ahli menulis di Facebook. Ahli membuat postingan yang menarik di Facebook. Postingan yang mengundang omset tentunya. Ya. Nah, kemudian jangan lupa teman-teman ketika nanti sudah membuat postingannya, Anda posting di Facebook, jangan lupa sertakan gambar yang menarik tentang produk Anda atau tentang apa saja, gambar yang simple tapi yang menarik. Kenapa? Karena orang lebih tertarik pada visual terlebih dulu sebelum dia ke tekstual. Jadi selalu sertakan gambar dalam postingan Anda. Ketika Anda bisa melihat Facebook saya, yang berteman dengan Facebook saya ketika membuat postingan, saya selalu sertakan gambar. Walaupun terkadang gambar itu nggak ada hubungannya dengan tulisan sebagai pemanis, ya. Tetapi itu akan membuat postingan Anda lebih banyak mengundang viewer atau pembacanya. Lebih banyak mengundang teman untuk membacanya dengan adanya gambar yang menarik. Ya, nanti silakan dicoba. Kemudian kalau nanti ada yang mau dikoreksi saya, boleh posting nanti di tag ke saya, nggak apa-apa ya, nanti biar saya koreksi dan nanti di sesi berikutnya boleh saya evaluasi. Jadi teman-teman kalau misalkan belum pede-pede banget, ini bener nggak sih ya, ini bener nggak yang dimaksud, misalkan teman-teman boleh nanti posting kemudian tag saya, atau teman-teman kirim lewat inbox ke saya, nanti saya koreksi, atau bisa di kolom komentar. Kalau teman-teman belum pede posting, kirim di kolom komentar, nanti saya koreksi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk membuat postingan yang makin sempurna, makin bagus, dan makin canggih, dan tentunya menghasilkan omset. Oke, mudah-mudahan manfaat. Sesi kali ini adalah sesi membuat postingan, strategi membuat postingan atau copywriting sederhana dengan menggunakan outline yang simple. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tunggu kabar baik dari teman-teman semua. Mudah-mudahan ketika teman-teman nanti mempraktekkan sudah menghasilkan omset. Tetapi ingat, postingan sebagus apapun tidak akan menjadi maksimal ketika teman-teman belum membangun pertemanan yang tertarget. Jadi sesi by sesi yang disampaikan lewat workshop streaming ini jadi juragan modal AP. Tolong please dipraktekkan tahap demi tahap agar Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Sebelum Anda bikin postingan yang bagus,
Anda bangun dulu pertemanan yang tertarget ya. Ingat sehari 40-50 pertemanan, jangan lebih supaya nggak di-banned Facebook. Telaten saja, tulis, kemudian bangun interaksi, like comment, supaya postingan Anda nanti Anda akan terbaca oleh teman-teman Anda, harus ada interaksi. Baru bikin postingan-postingan copywriting tentang jualan. Sebelum Anda jualan, perbanyaklah sharing. Perbanyaklah bikin postingan-postingan yang isinya artikel yang manfaat untuk pertemanan Anda. Sehingga Anda nanti akan disenangi oleh pertemanan Anda, oleh teman-teman Anda di Facebook. Teman-teman Anda mulai menunggu postingan-postingan Anda berikutnya. Ya, personal branding Anda terbangun. Sehingga ketika nanti Anda posting jualan, itu langsung ditangkap dan langsung terjadi omset. Insya Allah ini sudah saya praktekkan dan hasilnya dahsyat. Selanjutnya Anda yang mempraktekkan, selanjutnya Anda yang akan menikmati hasilnya. Terima kasih. Cukup sekian untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kita sama-sama belajar di sini. Mudah-mudahan penyampaian sederhana ini bisa menjadi manfaat, bisa menjadi ibadah. Dan jangan lupa Anda boleh share video ini ke siapapun. Mudah-mudahan jadi ibadah kita bersama. Akan makin banyak orang yang bisa mendapat manfaat dari workshop via streaming ini, jadi juragan modal HP. Agar makin banyak lagi pengusaha-pengusaha yang sukses, dermawan, tanpa modal, tanpa hutang, main handphone, bisa menghasilkan omset, nggak punya angsuran, tapi banyak sedekahnya. Itu harapan saya. Kita jumpa lagi di sesi 5, 6, dan seterusnya sampai selesai ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum simak sesi 1, 2, 3, sudah ada di YouTube saya, 1, 2, 3, dan insya Allah setelah live Facebook sore ini pun, ini akan langsung kita tayangkan di YouTube saya, biar ke-save dan biar gampang orang mencarinya, agar makin banyak lagi orang yang bisa menyimak, bisa belajar, terutama para pemula-pemula yang baru mau mulai bisnis lewat Facebook. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di 3 hari ke depan, di hari Senin. Saya akan tayang lagi untuk lanjut sesi Jadi Juragan Modal HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.